Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah bilangan berpangkat. Jadi, jika A pangkat N, maka A disebut bilangan pokok dan N itu disebut pangkat atau eksponen. Nah ya, jadi eksponen adalah bilangan berpangkat. Di sini dalam mengerjakan eksponen, kita harus memahami sifat-sifat eksponen. Sebenarnya sifat pangkat itu sangat mudah kalau kita memahami sifat-sifat eksponen dalam mengerjakan permasalahan eksponen. Contoh, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi daripada kita mengalihkan angka yang besar, maka kita bisa membuat seperti ini. Contoh 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 8 sama dengan 10 sama dengan 1024. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Contoh misalkan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian A pangkat N ditambah B pangkat N. Di sini berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas itu bilangan pokoknya yang sama, eksponennya berbeda. Kalau di sini bilangan pokoknya berbeda, eksponennya sama. Maka cara mengerjakannya adalah A kali B pangkat N. A kali B pangkat N. Misalkan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2. Hasilnya 225. Selanjutnya adalah misalkan A pangkat M per B pangkat M hampir sama dengan persamaan yang nomor 4 tadi. Di sini yang sama adalah eksponennya. Bilangan pokoknya berbeda. Maka cara mengerjakannya adalah A pangkat B, A per B maksud saya pangkat M. Contoh 15 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2 sama dengan 15 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sekarang kalau misalkan A pangkat N pangkat M, jadi bilangan ini dipangkatkan lagi, maka cara mengerjakannya adalah A pangkat N kali M. Jadi pangkatnya dikalikan. Contoh 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6 sama dengan 15.625. Sifat yang keenam, jika bilangan pangkatnya 0, maka selalu sama dengan 1. Berapapun nilainya, jika pangkatnya 0 selalu sama dengan 1. Nomor 7, akar pangkat A pangkat M di akar pangkat N sama dengan A pangkat M bagi N. A pangkat M bagi N. Contoh 10 pangkat 4 di akar pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 4 bagi 2 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ya. Kemudian jika contoh lagi yang lain, akar pangkat 25. Kalau tanpa notasi seperti ini, maka selalu di akar pangkatkan 2. Sehingga 25 pangkat 1 dibagi dengan 2. Sama dengan 25 pangkat setengah sama dengan 5. Oke. Berikutnya, sifat berikutnya, akar pangkat N dikali akar B, akar pangkat N sama dengan A kali B. Jika bilangan pokoknya sama, A kali B diakar-pangkatkan N. Misal, 4 akar pangkat 2 dikali 9 akar pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 akar pangkat 2 sama dengan 36 akar pangkat 2, yaitu 6. Gampang ya. Contoh lagi, sifat lagi yang ke-9, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Oke ya. Jika dia ada di bawah, maka dia notasinya adalah min. Contoh 1 per 6 kuadrat sama dengan 6 pangkat min 2. Jika A pangkat min 1 N sama dengan 1 per A pangkat 1 N. Oke.
Itu tadi adalah sifat-sifat dari eksponen. Sekarang kita ke persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang eksponennya memuat variabel. Jadi suatu persamaan yang pangkatnya itu ada variabelnya. Variabel itu suatu bilangan yang berubah-ubah nilainya. Atau suatu persamaan eksponen yang bilangan pokoknya memuat variabel. Jadi persamaan eksponen itu bisa pangkatnya yang variabel atau juga bilangan pokoknya yang variabel. Ya. Penyelesaian persamaan eksponen sama juga dengan sifat-sifat eksponen. Dalam mengerjakan persamaan eksponen, kita membutuhkan cara ya, yang memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan eksponen. A pangkat F fungsi dari X sama dengan A pangkat N. Ya, A pangkat fungsi dari X sama dengan A pangkat N. Jika A-nya lebih dari 0, maka Fx fungsi dari X sama dengan N. Kalau hurufnya sama, maka kita tinggal menyamakan eksponennya saja. Fx fungsi dari X sama dengan N. Ya. Kemudian A pangkat fungsi dari X sama dengan A pangkat G fungsi dari X. Jika A lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1, maka kalau A-nya ini sama, kita tinggal menyamakan eksponennya saja. Fungsi X dan juga G, Fx dan juga Gx, persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Gampang ya. Kemudian A adalah pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, sekarang pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya yang berbeda. Bilangan apa yang pangkatnya selalu sama? Pangkat yang hasilnya selalu sama apabila pangkatnya itu sama dengan 0. 100 pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Untuk menyelesaikan ini kita buat caranya adalah dengan menyamakan Fx sama dengan 0. Paham ya? Kemudian sekarang yang kedua, jika Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx, jika Fx-nya sama-sama fungsi, tapi fungsinya sama, pangkatnya yang berbeda. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa cari beberapa alternatif. Yang pertama, kita samakan Gx sama dengan Hx. Oke. Yang kedua, sama seperti cara yang ketiga, bilangan apapun, pangkat berapapun, hasilnya kalau bilangan pokoknya 1, maka hasilnya sama dengan 1. Maka Fx sama dengan 1. Atau Fx sama dengan 0. Atau Fx sama dengan min 1 apabila sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ya. Jadi kita bisa pilih cara pertama, kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Contoh. Di sini saya membuat banyak sekali contoh ya, supaya Anda mengerti. Misalkan, A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 tambah 5. Sama dengan A pangkat 8. Gampang ya. A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama, penyelesaiannya adalah A pangkat 7 kurangi 2. Sama dengan A pangkat 5. A pangkat 3 kali B pangkat 6 kali C pangkat 4. Pangkat 2, kita mengalihkan masing-masing variabel dengan 2, dengan pangkat 2. A pangkat 3 kali 2, B pangkat 6 kali 2, C pangkat 4 kali 2. Sama dengan A pangkat 6, 3 kali 2, kali B pangkat 12, kali C pangkat 8. Oke. Sekarang yang keempat, A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 kali 2 kali 3 sama dengan, bila bilangan pokoknya sama, maka kita langsung mengurangi pangkatnya karena dibagi. A pangkat 8 kurangi 6 dikali dengan 3, di pangkat 3. Sama dengan A pangkat 8 kurangi 6 sama dengan 2, pangkat 3 sama dengan A, pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. Oke.
Kemudian saya rasa ini mudah sekali ya. Kita ke persamaan eksponen. 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27. Di sini karena 9 ini masih bisa kita angkatkan lagi maksud saya, sehingga 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 2x min 1 sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, di sini kita mendapatkan dua bilangan pokok yang sama, eksponennya yang berbeda. Ya, maka kita akan bisa menyamakan eksponennya saja. Sebelumnya kita kalikan dulu, 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 min 1 sama dengan min 2, sama dengan 3. Kemudian kita samakan eksponennya, 4x min 2, min 3, loh, yang 3 kemana Bu? Kita samakan eksponennya, itu untuk menyelesaikan persamaan eksponen, karena bilangan pokoknya sudah sama. 4x min 2, pangkat 3 ini pangkatnya, sama dengan 4x, 2x pindah ruas negatif menjadi positif, 4x sama dengan 5, x sama dengan 5/4. Kemudian jika ada persamaan lagi, 5x plus 3 sama dengan 25x min 2. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 5 dan 25. 25 ini bisa kita pangkatkan lagi, kita buat eksponen yaitu 5 pangkat 2. Sehingga 5 pangkat x plus 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali x min 2. 5 pangkat 2 ini dapatnya dari 25 tadi sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 3x sama dengan 5 2x min pangkat 2x min 4. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal menyamakan eksponennya saja. X plus 3 sama dengan 2x min 4. X min 2x. Ini 2x ini kita pindah ruaskan, kita jadikan satu ya. Yang ada x-nya kita kelompokkan, yang huruf realnya kita kelompokkan. 2x pindah ruas jadi positif jadi negatif. X min 2x. Kemudian min 4, 3-nya pindah. Oh, maaf ini ada kesalahan. Min 4, 3-nya pindah jadi min 3. Ini adalah x min 2x sama dengan min x sama dengan min 7 ya. Maka x sama dengan 7. Saya rasa itu cukup mudah. Maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi Anda harus benar-benar teliti dalam mengerjakan fungsi eksponen.